Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi dengan judul Kemiskinan sebagai Masalah Sosial. Nama anggota kelompok 1. Sayyid Rosid Ridho dengan NIM 3519040. 2. Sukma Antik Rohamah dengan NIM 3519041. 3. Rifani dengan NIM 3519045. 4. Eka Nandini dengan NIM 3519065. Yang pertama, pengertian kemiskinan. Kemiskinan adalah salah satu kondisi di mana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Secara kuantitatif, kemiskinan merupakan suatu keadaan di mana taraf hidup manusia serba kekurangan. Sedangkan secara kualitatif, kemiskinan merupakan keadaan hidup manusia yang tidak layak. Yang kedua, karakteristik kemiskinan, yaitu tidak memiliki faktor produksi sendiri, tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, tingkat pendidikan pada umumnya rendah, banyak di antara mereka yang tidak mempunyai fasilitas, dan karakteristik kemiskinan yang selanjutnya di antara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai. Ketiga, faktor penyebab kemiskinan, yaitu laju pertumbuhan penduduk, yakni meningkatnya jumlah penduduk membuat suatu wilayah atau negara semakin terpuruk dengan keadaan ekonomi yang belum mapan. Yang kedua, angkatan kerja penduduk yang bekerja dan pengangguran. Penduduk suatu wilayah atau negara dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang tergolong sebagai angkatan kerja ialah penduduk yang berumur di dalam batas usia kerja. Batasan usia kerja yang dianut oleh Indonesia minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimal. Faktor yang ketiga yaitu distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan. Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduk. Faktor yang keempat yaitu tingkat pendidikan yang rendah. Rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan penduduk menjadi salah satu penyebab kemiskinan di suatu negara. Faktor yang kelima yaitu kurangnya perhatian dari pemerintah. Pemerintah kurang peka terhadap pertumbuhan masyarakat miskin, dapat menjadi salah satu faktor kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan. Yang pertama, intervensi individual. Untuk melakukan intervensi tingkat individual dari orang miskin, terlebih dahulu perlu dipahami psikologi orang miskin atau psikologi of the poor. Orang miskin adalah orang yang mengalami kondisi deprivasi atau deprivation. Artinya, akses orang miskin terhadap berbagai fasilitas layanan umum seperti kesehatan, air bersih, sanitasi, pendidikan, lembaga keuangan, dan lain-lain sangatlah terbatas bahkan tertutup. Orang miskin juga kurang bisa mengendalikan hari ke depannya, karena selain merupakan kelompok minoritas, juga posisi tawarannya yang lemah. Menurut Ortigas, pada prinsipnya, lingkaran kemiskinan harus dihentikan, yakni dengan cara memutuskan lingkaran sedini mungkin sebelum terjadi perpindahan ke kondisi lebih lanjut. Pemutusan lingkaran kemiskinan ini dimaksudkan agar orang miskin tidak terperangkap dalam lingkaran kemiskinan, dan untuk itu mereka diyakinkan mempunyai kemampuan atau keterampilan tertentu yang selanjutnya akan tumbuh harga dirinya. Yang kedua, intervensi kultural. Dalam pendekatan psikologi sosial, perlu juga adanya upaya intervensi kultural. Hal ini karena pada orang atau kelompok yang telah lama berada dalam kemiskinan atau mengalami deprivasi akan terbentuk budaya kemiskinan yang sering diturunkan dari generasi ke generasi. Persoalannya sekarang adalah bagaimana merubah kultur kemiskinan. Mengingat pemilik kultur kemiskinan adalah kaum dengan status sosial ekonomi rendah, maka kultur mereka harus diubah dengan kultur kelompok sosial ekonomi menengah yang lebih bermartabat agar mereka keluar dari kultur kemiskinan. Yang ketiga, intervensi struktural,
Intervensi struktural perlu dilakukan dengan asumsi bahwa kemiskinan bukan disebabkan oleh karakteristik orang miskin sebagaimana dikemukakan terdahulu, seperti malas, suka jalan pintas, gaya hidup boros, dan lain sebagainya, melainkan disebabkan oleh struktur masyarakat yang menghasilkan kondisi bahwa yang kaya makin kaya dan yang miskin makin terpuruk. Yang paling terpukul oleh kenaikan harga BBM adalah kelompok lapisan ekonomi rendah, sementara para pemilik agen bensin dan kelompok lapisan atas tertentu meraup keuntungan, atau setidaknya kurang merasakan dampaknya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.